Cerita berlanjut, setelah Wen Jian mengamati dari kejauhan kepergian kelompok murid Sekte Pedang King Yun yang dipimpin Penatua Lantong untuk mengikuti kompetisi puncak surgawi di Sekte Xingtian. Dan tak berselang lama, Master Aula Guyu datang menghampiri Wen Jian di sana untuk melapor. Lapor, Master Sekte, kamu diundang ke pertemuan darurat Aliansi Sekte Immortal. Sepertinya pertemuan kali ini terkait dengan invasi Sekte Iblis hari itu. Menerima laporan tersebut, dengan cukup tenang, Wen Jian menanggapi, baiklah, aku mengerti, aku akan segera datang ke pertemuan itu. Beberapa saat kemudian, Xin berpindah di alam rahasia Sekte Immortal, The Ghostly Moon Realm, tempat diadakan pertemuan, terlihat sudah banyak para pemimpin aliansi yang berkumpul di sana. Wen Jian yang baru datang ke sana segera meminta maaf karena telah membuat mereka semua menunggu. Maaf, aku telah membuat kalian menunggu lama. Master Sekte Huang Hai, Hai Wuliang menanggapi, tidak masalah. Lagi pula, hal yang akan kami bicarakan hari ini juga berkaitan denganmu, jadi mari kita mulai pembicaraannya sekarang. Mendengar Hai Wuliang yang mengatakan kalau pertemuan kali ini berkaitan dengan dirinya, Wen Jian jelas merasa kebingungan, berkaitan denganku. Sambil mengaktifkan sebuah rekaman spiritual, Hai Wuliang memberitahu. Hari itu ketika kamu mengirimkan surat permintaan bantuan pada Aliansi Sekte Immortal, pembawa pesan yang ingin menyampaikan kabar itu sebenarnya hampir saja dicegat oleh mata-mata dari klan iblis. Dan ini adalah rekaman spiritual yang diperoleh Tetua Feng setelah kejadian itu, menggunakan teknik pencarian jiwa. Terlihat di dalam rekaman spiritual, pembawa pesan yang menerima kabar kalau Sekte Pedang King Yun sedang diserang klan iblis, dia sontak sangat panik. Oh, tidak, ini gawat, Sekte Pedang King Yun sekarang sedang diserang, dan mereka sangat membutuhkan bantuan dari aliansi, aku harus segera melaporkan ini. Namun, ketika dia ingin pergi ke markas aliansi untuk melaporkan kabar tersebut, pembawa pesan itu dikejutkan oleh kedatangan pria berjubah yang sepertinya dia kenal. Kenapa kau ada di sini? Melihat si pembawa pesan itu yang begitu tergesa-gesa, dengan santai, pria berjubah tersebut bertanya, apa yang terjadi? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Menerima pertanyaan itu, pembawa pesan tersebut segera menjelaskan, oh, ya, itu, Sekte Pedang King Yun sekarang sedang diserang secara diam-diam oleh klan iblis, mereka sedang berada dalam bahaya. Jadi aku harus segera melaporkan masalah ini kepada. Akan tetapi, sebelum dia menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba, sebuah serangan langsung melesat menghantam telak tubuhnya, dan membuat token surat yang dia bawa terlempar jatuh. Orang yang melancarkan serangan tersebut tak lain adalah si pria berjubah yang merupakan mata-mata dari klan iblis, dengan senyum licik, dia bergumam, oh, kalau begitu kamu tak bisa pergi. Akan tetapi, tepat ketika dia mengira telah berhasil menggagalkan rencana Sekte Pedang King Yun untuk meminta bantuan aliansi. Tetapi, secara mengejutkan, dari belakang terdengar teriakan kelompok Zisuan yang datang memergoki aksinya, sungguh lancang, beraninya kau menyakiti murid anggota aliansiku. Melihat kedatangan mereka, pria berjubah tersebut bergegas menghancurkan token surat yang dikirim Sekte Pedang King Yun, dan segera pergi melarikan diri dari sana. Dasar para pengganggu. Setelah menyaksikan semua kejadian itu, Wen Jian sontak dibuat syok, kekuatan klan iblis sebenarnya telah menyusup ke aliansi Sekte Immortal ini begitu dalam. Master Sekte Senyan, Yan Lei mengatakan, jika bukan karena Tetua Feng yang memergoki aksinya hari itu, murid pembawa pesan ini hanya akan dianggap mati secara misterius. Surat permintaan bantuan yang kau kirim itu juga akan lenyap, yang akan mengakibatkan Sekte Pedang King Yunmu berada dalam kehancuran. Setelah memperlihatkan rekaman spiritual tersebut, Hai Wuliang menjelaskan, sayangnya, energi spiritual di tempat kejadian sangat tidak teratur, sehingga tak mungkin untuk bisa melihat wajah pria misterius ini menggunakan teknik pencarian jiwa. Tapi, jika dilihat dari reaksi murid pembawa pesan itu saat bertemu pria misterius tersebut sebelum kematiannya, orang misterius ini pasti memiliki posisi yang cukup tinggi, jadi, kemungkinan. Memahami maksud perkataan Hai Wuliang, dengan serius, Wen Jian mengatakan, pengkhianat ini kemungkinan ada di antara kita. Perkembangan klan iblis ini benar-benar lebih cepat dari apa yang kita duga, pengkhianat ini kemungkinan masih berkeliaran di antara pejabat sekte tertentu.
Dan mengingat para murid dari berbagai sekte yang akan berpartisipasi dalam kompetisi puncak surgawi sekarang sedang berada dalam perjalanan menuju sekte Xingtian, Master Sekte Gerbang Hantu berpesan. Sekarang murid dari berbagai sekte yang akan ikut berpartisipasi dalam kompetisi puncak surgawi telah berangkat menuju sekte Xingtian. Dan oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk tidak membiarkan mata-mata klan iblis menyusup di dalam tim sekte kalian. Selain itu, kompetisi puncak surgawi kali ini berkaitan dengan kunci makam Sang Kaisar Yu Chen, jadi tak boleh ada kesalahan yang terjadi pada saat kompetisi. Mengetahui kekhawatiran mereka, Su Xing sebagai tuan rumah dalam kompetisi kali ini, segera membuka suara menenangkan mereka, kalian tenang saja. Karena sekte Xingtianku akan menggunakan sebuah cara khusus untuk memverifikasi identitas setiap peserta yang akan mengikuti kompetisi kali ini, demi mencegah keterlibatan klan iblis. Namun, sekte lain juga harus melakukan pemeriksaan pada setiap anggotanya, untuk menemukan pengkhianat itu sesegera mungkin, demi mencegah bencana di masa depan. Baiklah, kuharap kalian mengerti. Sementara itu, di sisi anggota tim sekte pedang Qingyun yang dipimpin Tetua Lantong, mereka masih berada dalam perjalanan menuju sekte Xingtian untuk mengikuti kompetisi. Terlihat, Jiang Du yang sudah mulai kelelahan akibat telah cukup lama melakukan perjalanan, tapi masih belum kunjung sampai juga, dia bertanya. Kita telah terbang selama 2 hari 1 malam, kenapa sekte Xingtian ini masih belum kunjung kelihatan? Sebagai pemimpin perjalanan, Lantong menjelaskan hal mengenai keberadaan sekte Xingtian ini. Sekte Xingtian pada awalnya hanyalah sebuah sekte kecil, jika dibandingkan dengan letak sekte besar lainnya, sekte ini hanya terletak di pegunungan terpencil dan cukup berbahaya. Dan baru setelah Master Sekte Su Xing mengambil alih kepemimpinan, sekte Xingtian berhasil berkembang menjadi salah satu sekte besar di wilayah dataran timur. Akan tetapi, meski mereka sekarang telah menjadi sekte besar, tapi, lokasi sekte mereka sama sekali tidak berubah, jadi setiap sekte yang akan ikut kompetisi, mereka harus berangkat lebih awal. Tak berselang lama, mereka sampai di sebuah kota. Lantong memberitahu, nah, di depan ini adalah kota Wangdu, kota besar yang terkenal di daerah sini. Kita akan beristirahat terlebih dahulu di kota ini selama semalam, dan akan melanjutkan perjalanan lagi ke sekte Xingtian keesokan harinya. Mendengar mereka akan bermalam di kota Wangdu terlebih dahulu, sambil merencanakan sesuatu, Yue Jianxin melirik ke arah Hua Qingyuan, dalam hatinya, mari kita ambil kesempatan ini. Scene berpindah, pada malam hari, di kamar penginapan, terlihat, Hua Qingyuan yang sudah berbaring di sana, bersiap untuk tidur dengan memakai penutup mata, dalam hatinya. Aku mendapat hari cuti juga bayaran, sekarang tidak ada yang bisa menghentikanku untuk menikmati tidur malamku. Tetapi, baru juga dia ingin menikmati waktu tidur malamnya, secara tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang datang mengetuk pintu kamar penginapannya. Mendapati ada yang datang mengganggu waktu tidur malamnya, dengan cukup kesal, Hua Qingyuan berteriak menanyakan siapa orang yang datang, siapa di luar. Orang yang datang tak lain adalah Yue Jianxin, yang datang ke sana untuk mengajak Hua Qingyuan pergi keluar. Menanggapi, ini aku kakak senior Hua. Aku ingin pergi keluar untuk membeli beberapa bahan kultivasi, jadi aku datang kemari mau bertanya, apakah kakak senior Hua ingin pergi juga bersamaku? Akan tetapi, dilihat dari baju khusus belanja yang dia kenakan, Yue Jianxin sebenarnya ingin mengajak Hua Qingyuan pergi ke pasar malam, dan agar Hua Qingyuan tidak menolak ajakannya, dia mengatakan, ini adalah pengaturan pribadiku, jadi tak bisa dianggap sebagai kerja lembur seperti yang biasa kau sebutkan. Dalam hatinya, aku akan mengajak kakak senior Hua pergi berkencan terlebih dahulu. Lalu, aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk meminta teknik pedang pada kakak senior, betapa jeniusnya aku ini. Menerima ajakan itu, Hua Qingyuan yang sebenarnya hanya ingin menikmati tidur malam, dengan cukup kesal. Dia mencoba membuat alasan untuk menolak ajakan Yue Jianxin tersebut. Adik junior, bukannya aku tidak mau pergi menemanimu. Tetapi, sebenarnya aku itu secara tiba-tiba menderita penyakit yang serius. Dan agar lebih meyakinkan kalau dia benar-benar sakit, Hua Qingyuan juga berpura-pura terbatuk-batuk. Aku benar-benar sedang sakit parah adik junior. Jadi, untuk mencegah penyakitku ini menular padamu,
sebaiknya kita tak bertemu satu sama lain terlebih dahulu selama beberapa waktu. Mendengar alasan Hua Qingyuan tersebut, dengan ekspresi murung, Yue Jianxin menanggapi, "Oh, benarkah itu? Kalau memang benar begitu, aku sepertinya harus mencari orang lain." Mengira kalau Yue Jianxin telah mempercayai alasannya, Hua Qingyuan hanya terdiam di sana. Namun, bukannya pergi, Yue Jianxin justru menggoda Hua Qingyuan dengan mengatakan, "Oh, ya, bukankah aku merupakan juara ke-1 dalam kompetisi besar sekte sebelumnya? Dan aku memperoleh hadiah berupa sebuah kuota yang dapat digunakan untuk membebaskan seorang murid sejati dari pekerjaannya selama 3 bulan. Kalau dipikir-pikir, lebih baik ku berikan pada siapa ya kuota 3 bulan libur kerja ini." Sungguh menjengkelkan. Mendengar itu, Hua Qingyuan yang tadinya menolak ajakan Yue Jianxin, sontak panik. Tak ingin melewatkan kesempatan mendapat 3 bulan libur kerja, Hua Qingyuan segera bangun dari tempat tidurnya, dan berteriak, "Tunggu adik junior, jika hanya untuk menemani adik junior Yue berbelanja, penyakitku ini bukanlah masalah besar." Mendapati rencananya telah berhasil membujuk Hua Qingyuan, Yue Jianxin jelas sangat gembira. Benarkah itu? Kalau begitu bagus." Dengan semangat yang membara, demi mendapatkan 3 bulan libur kerja, Hua Qingyuan menanggapi, "Tentu saja. Libur kerja 3 bulan itu super panjang, jadi aku harus mendapatkannya. Adik junior kau tenang saja, aku akan menemanimu sekarang." Scene berpindah beberapa saat kemudian, di tengah-tengah gemerlap malam jalanan kota Wangdu, banyak keramaian orang yang lalu lalang di sana. Tak hanya itu, terdapat juga banyak pedagang yang berjualan di sana, dari pedagang pil hingga artefak. "Mari, aku menjual pil tingkat tinggi, ayo mari dibeli. Aku menjual bulu burung phoenix, ini adalah sebuah hadiah dari seorang immortal, dan aku juga memiliki pedang baru dari paviliun Bao Jian." Terlihat, Yue Jianxin yang juga sudah berada di sana. Namun, bukannya membeli bahan kultivasi, dia justru membeli manisan dan berbagai makanan di sana. "Aku juga mau beli ini satu." Sementara Hua Qingyuan di belakang bertugas membawa barang belanjaannya, dan dengan cukup kelelahan, dia bertanya, "Adik junior, bukankah kita harus membeli bahan kultivasi sekarang?" Menerima pertanyaan tersebut, dengan sedikit malu, Yue Jianxin berbalik mengatakan, "Itu, bahan kultivasi yang akan aku beli tak terlalu banyak, jadi santai saja. Lagi pula, alangkah baiknya jika kita bisa menemukan bahan kultivasi berkualitas tinggi, contohnya seperti batu bertanda pedang yang kamu berikan hari itu, bukankah begitu kakak senior Hua?" Mendengar itu, Hua Qingyuan seketika paham tujuan sebenarnya Yue Jianxin mengajaknya keluar. "Oh, jadi ini sebabnya kau mengajakku pergi keluar. Ekspresimu itu sudah menjelaskan semuanya adik junior Yue." Sambil meletakkan barang bawaannya, Hua Qingyuan mengatakan, "Tetapi, demi untuk mendapatkan libur kerja yang sangat panjang ini." Tanpa basa-basi lagi, Hua Qingyuan berniat mengambilkan sebuah teknik dari saku bajunya untuk dia berikan pada Yue Jianxin. "Kau tenang saja adik junior, aku akan mengambilkannya sekarang." Namun, secara tiba-tiba, Hua Qingyuan seketika tertegun karena menyadari kalau ada seseorang yang sedang mengawasi mereka. Dengan cepat, Hua Qingyuan menarik tangan Yue Jianxin dan membawanya ke tepi jalan, untuk memberitahukan kalau ada orang yang sedang mengawasi mereka di sana. Yue Jianxin yang tidak menyadari itu, sontak tersipu karena Hua Qingyuan tiba-tiba mendekatkan wajahnya. "Kakak senior, apa yang ingin kamu?" Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan perkataannya, Hua Qingyuan segera berbisik di samping telinganya, "Kau berhenti berbicara, ada seseorang yang sedang mengawasi kita." Mendengar itu, Yue Jianxin langsung mengaktifkan teknik penglihatannya, Qingyun Sword Technique Tracking Detection, dan bergegas berbalik melirik ke arah kerumunan orang di sana. Dan benar saja, tepat ketika dia menggunakan teknik penglihatannya, Yue Jianxin mendapati dua sosok di tengah-tengah kerumunan sedang memantau mereka. Ketemu, dilihat aura yang terpancar dari tubuh kedua orang ini, mungkinkah mereka orang-orang dari klan iblis? Tanpa banyak basa-basi lagi, Yue Jianxin segera mengeluarkan pedang spiritualnya, dan berniat untuk langsung menghabisi kedua mata-mata itu. "Baiklah, aku akan membunuh mereka." Dan akibat Yue Jianxin yang tiba-tiba mengaktifkan kekuatannya, membuat barang pedagang di sekitarnya berhamburan. Apa yang sedang terjadi? Akan tetapi,
ketika Yue Jianxin ingin melesat maju menghabisi kedua mata-mata itu, Hua Qingyuan tiba-tiba menghentikannya. Adik junior, mohon tenangkan dirimu. Jika kita langsung mengambil tindakan di sini, itu akan mengakibatkan orang-orang di sekitar yang tidak bersalah terkena dampaknya. Sebaiknya kita cari tempat lain dulu. Menyadari resiko yang akan ditimbulkan, Yue Jianxin bergegas menarik kembali kekuatannya, yang sontak membuat orang-orang di sana terheran, karena luapan energi pedang yang tiba-tiba menghilang. Luapan energi pedang yang sangat kuat tadi secara tiba-tiba menghilang dalam sekejap, apakah tadi itu hanya sebuah ilusi? Melihat orang-orang di sana tak menyadari kalau luapan energi tersebut berasal dari mereka, Hua Qingyuan merasa sedikit lega. Sepertinya kita belum ketahuan, karena ada terlalu banyak orang di sini, sebaiknya kita tunggu sampai mereka mengikuti kita pergi keluar kota, sebelum mengambil tindakan. Tanpa banyak tanya, Yue Jianxin langsung mematuhi instruksi yang Hua Qingyuan berikan. Baiklah, kakak senior, aku mengerti. Seusai mendengarkan instruksi Hua Qingyuan, pandangan Yue Jianxin seketika segera teralihkan ke arah barang dagangan pedagang yang berserakan di sana. Dengan cepat, mereka membantu pemilik dagangan tersebut mengumpulkan barang dagangannya, dan meminta maaf. Permisi, maaf, biar kami bantu. Beberapa saat kemudian, setelah mereka selesai membantu mengumpulkan barang dagangan pedagang sebelumnya, mereka lanjut berbelanja di sana. Dengan semangat, Yue Jianxin mengatakan, kita akan menangani kedua mata-mata itu nanti saja. Sekarang mari kita fokus berbelanja saja. Mendengar itu, Hua Qingyuan hanya bisa menghela nafas pasrah. Dengan ekspresi penuh harap, Yue Jianxin melirik ke arah Hua Qingyuan, dan bertanya, aku mau membeli sesuatu lagi, jadi boleh ya? Melihat itu, Hua Qingyuan menanggapi, apa ini masih belum cukup? Akan tetapi, secara tiba-tiba, terdengar suara keributan dari arah kerumunan orang di sana. Dasar penipu, aku akan mematahkan kakimu. Keributan yang terjadi di sana juga menarik perhatian mereka berdua. Apa yang terjadi? Lebih baik, ayo coba kita lihat ke sana. Terlihat di dalam kerumunan, terdapat seorang pria yang sedang memarahi wanita tua, yang dia tuduh sebagai seorang penipu. Beraninya kamu datang ke paviliun harta karun dengan barang sampah seperti itu untuk menipu, apa kau benar-benar sedang cari mati? Menerima tuduhan itu, dengan tubuh gemetar, wanita tua tersebut menunjukkan barang yang ingin dia jual, sambil menjelaskan, coba lihat lebih dekat terlebih dahulu. Benda pusaka di tanganku ini adalah barang yang diberikan oleh seorang kultivator pada leluhur keluargaku. Benda ini telah diwariskan dari generasi ke generasi keluargaku. Bahkan jika bukan karena putriku sekarang sedang sakit parah dan kami sangat membutuhkan uang untuk berobat. Mustahil bagiku untuk menjual harta karun warisan keluargaku ini, jadi bagaimana bisa kau menyebut barangku ini sebagai benda sampah? Menyaksikan kejadian itu, dengan cepat, Yue Jianxin pergi membantu wanita tua itu, dan berteriak memarahi pria tersebut, jika kau tak mau membelinya, untuk apa kamu menindas orang sembarangan? Menerima pertanyaan yang Yue Jianxin lontarkan, dengan pedenya, pria tersebut menjelaskan, hari dimulainya kompetisi puncak surgawi sudah semakin dekat. Jadi ada banyak murid yang akan ikut kompetisi itu singgah di kota Wangdu ini untuk beristirahat dan mengisi kembali perbekalan mereka. Oleh karena itu, siapa yang tahu kalau wanita tua ini bukan mata-mata dari klan iblis, yang sengaja menjual barang palsu untuk merugikan orang lain. Lagi pula, tidak ada seorang pun di seluruh kota Wangdu ini yang akan mau membeli barang sampah seperti itu, kecuali gadis kecil sepertimu ini yang mudah tertipu. Mendengar itu, sambil mengamati patung kayu milik wanita tua tersebut, Hua Qingyuan bergumam, kau bilang tidak akan ada yang mau membeli barang sampah seperti ini? Sementara orang-orang di sana mulai mencemooh wanita tua tersebut, Hua Qingyuan mencoba melihat baik-baik patung kayu milik wanita tua itu yang mereka sebut sebagai benda sampah. Aku pikir wanita tua ini benar-benar tergila-gila pada uang. Dia bahkan berani datang ke paviliun harta karun dengan membawa barang palsu untuk menipu hanya demi mendapat uang. Ini sungguh sangat menyedihkan. Menurutku dia pastilah seorang mata-mata dari klan iblis. Dan tak butuh waktu lama, seusai Hua Qingyuan mengaktifkan teknik penglihatannya, dia langsung mengetahui kalau patung kayu milik wanita tua tersebut benar-benar sebuah harta karun.
Dalam hatinya, harta karun milik wanita tua ini bukanlah barang palsu. Setelah mengetahui hal itu, Hua Qingyuan segera melirik pria yang menuduh wanita tua itu, dan bertanya, jika ada seseorang yang mau membeli benda tersebut, bagaimana tanggapanmu? Dengan pedenya, pria tersebut menanggapi, jika ada orang yang mau membeli barang sampah semacam itu, aku akan langsung menghancurkan papan nama paviliun harta karun ini. Mendengar itu, tanpa ragu, Hua Qingyuan langsung menanyakan apakah dia boleh membeli boneka kayu tersebut. Nenek, maukah kamu menjual barangmu itu padaku? Melihat Hua Qingyuan mau membeli barang wanita tua tersebut, sontak membuat orang-orang di sana terkejut. Apa, dia sebenarnya ingin membelinya? Karena dia benar-benar sangat membutuhkan uang untuk berobat putrinya, dengan cepat, wanita tua itu menjawab, selama kau bersedia membelinya, berapapun uang yang kamu bayarkan aku akan menerimanya. Tanpa basa-basi lagi, Hua Qingyuan langsung memberikan sebotol pil dan sekeping emas untuk membeli harta karun wanita tua tersebut. Sebotol pil ini tidak bernilai banyak, tetapi, pil ini seharusnya sudah bisa menyembuhkan penyakit putrimu. Seakan tak percaya dengan harga yang Hua Qingyuan berikan, sambil berniat mengambil sebotol pil itu, wanita tua tersebut bertanya, apakah tak apa-apa memberikan ini padaku? Melihat simbol yang terukir di botol pil yang Hua Qingyuan keluarkan, orang-orang di sana sontak heboh, itu adalah simbol dari Sekte Pedang Qingyun, pil yang dia berikan itu benar-benar pil asli. Menerima sebotol pil tersebut, dengan air mata yang mengalir, wanita tua tersebut bergumam, ini, bisakah putriku benar-benar diselamatkan? Sambil menahan tangisnya karena telah mendapatkan pil untuk putrinya yang sedang sakit, wanita tua itu mengucapkan terima kasih pada Hua Qingyuan, terima kasih banyak dermawan, sungguh terima kasih. Yue Jianxin yang memang tidak mengetahui rahasia di dalam boneka kayu itu, dia hanya bisa tersenyum kagum melihat kebaikan Hua Qingyuan tersebut, kakak senior, kau. Sementara itu, pria yang sebelumnya sangat percaya diri mengatakan kalau tak akan ada yang mau membeli barang wanita tua itu, sontak bergegas mencoba melarikan diri dari sana. Namun, Hua Qingyuan yang melihatnya, segera menegurnya, dan menanyakan janji yang telah dia buat. Hei, bos, bukankah kau tadi mengatakan kalau ada yang mau membeli barangnya, kau akan langsung menghancurkan papan nama paviliun harta karun? Jadi, sekarang bagaimana caramu melakukannya? Mendengar itu, pria tersebut hanya bisa terdiam tanpa kata di sana.